Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bijaba. Bisa menjadi berkah untuk semuanya. Dan hari ini ada kabar yang sangat gembira nih dari Timnas Indonesia yang tadi malam bertanding ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu bisa melalui semuanya. Melawan Bahlai ya tadi malam. Wah, sangat seru sekali pertandingannya. Tapi sebelum saya lanjut, alangkah baiknya intro dulu. Cikidot. Bijaba. Nah, ini sudah mulai ya videonya. Oh, jangan lupa subscribe channel ini. Nah, seru sekali ya. Setelah sempat tenggelam di Sydney, Garuda akhirnya kembali terbang di langit Jakarta. Yap, kemenangan 1-0 atas Bahrain benar-benar mampu menjaga peluang Indonesia di round 3 ini. Tentu saja, apresiasi wajib diberikan kepada semua pemain, pelatih, dan supporter yang menyatukan hati, pikiran, jiwa, raga di laga ini. Sebab semua tahu kalau Indonesia sampai kalah, maka peluang itu beneran mengecil. Yap, 1 gol dari Oleh Rumeni udah cukup untuk membuat satu stadion bergemuruh. Dan Miliano Jonathan yang diketahui juga ada di Jakarta pastinya ikut merinding melihat atmosfer GBK yang luar biasa. Tentu saja sebuah kemenangan yang mampu menyorot dunia, sekaligus jadi sebuah bukti kalau mental Garuda nggak selemah itu. Pelatih Bahrain sebelum laga sempat berkelakar kalau akan membuat satu stadion menangis. Dan itu beneran adanya. Namun tangisan yang terjadi adalah tangisan kebahagiaan. Yap, misi wajib menang pastinya membuat tekanan besar begitu dirasakan oleh semua elemen timnas. Akan tetapi, lagi dan lagi, Garuda membuktikan jika semakin diremehkan, maka justru semakin membara. Dan tanpa mengucilkan pemain lain, keberadaan Oleh Rumeni di lini serang seolah jadi kepingan yang selama ini dicari di lini serang. 2 gol dalam 2 pertandingan sepertinya udah cukup membuat namanya layak jadi andalan utama di laga-laga berikutnya. Dan golnya ke gawang Bahrain benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai goal getter. Yap, di laga ini Kluivert sendiri kembali memainkan pakem yang selama ini dimainkan timnas, yakni pola 3 back. Dan harus diakui, Indonesia mampu bermain lebih terorganisir sebagai unit. Bahkan di babak pertama, Bahrain sama sekali nggak bisa melepas satu shots pun. Kemudian secara umum, dari sisi peluang, Indonesia mampu mencatatkan statistik lebih baik. 3 shots on target, dengan 2 big chance yang sayangnya dilewatkan oleh Marcelino serta Eliano. Namun tak mengapa, karena pada akhirnya 3 poin adalah yang paling utama untuk saat ini. Shadows of doubt to the dawn of hope. Across the oceans wide on Faceide Road. With the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. We carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the world come our journey ascend. Red and white, the colors we bleed. For glory, for all that we will be. Sementara itu, kemenangan ini so pasti jadi trending topik di mana-mana.
sekaligus jadi bukti kalau mental Garuda nggak selemah itu. Nah, satu hal yang mungkin dinotis adalah gemuruh di GBK yang membuat siapapun merinding, termasuk Miliano Jonathans yang diketahui ada di Jakarta untuk memenuhi undangan PSSI. Di luar itu semua, sekali lagi kemenangan ini pada akhirnya mampu menjadi sorotan media-media internasional karena jangan lupa, pelatih kita walaupun lucu gitu adalah legenda besar sepak bola dunia. Dan sejauh ini masih banyak yang masih yakin kalau tim Garuda masih punya peluang besar untuk ke Piala Dunia. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on Fayside Road, with the fire of Garuda in our souls we trust, in unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Ya, berkaca dari hasil yang ada, tentu saja masih banyak catatan yang harus dibenahi. Tapi nggak apa-apa, yang penting untuk sekarang kita bisa berlebaran dengan tenang dengan 3 poin. Nah, perihal nanti di laga selanjutnya, dengan chemistry yang semakin meningkat, harapannya untuk laga versus China dan Jepang, kita bisa meraih hasil yang diinginkan. Sehingga paling enggak posisi 3 dan 4 berhasil kita kunci untuk selanjutnya berjibaku di round 4. Dan seperti kata Rizky Ridho usai laga, kalau kemenangan ini buah kerja keras dari semuanya. Sehingga harapan untuk kedepannya, hentikan segala narasi yang tujuannya hanya membanding-bandingkan. Karena semua pemain yang dipercaya tampil pasti akan memberikan 100% di atas lapangan, kan gitu. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we trust, in unity we rise from the dust. Yap, terlepas dari apapun, kembali lagi Mimin tekankan untuk jangan jumawa, karena tantangan di depan masih ada. Santai sedikit bolehlah, tapi Kluivert juga masih punya PR terutama ya soal efektivitas. 2 peluang besar dari Marceng dan Eliano harusnya itu mutlak bisa diselesaikan kalau mau bersaing di level tertinggi. Namun dibalik itu, catatan positifnya adalah kita minim kesalahan elementer di laga ini. Semoga ke depan bisa semakin dikuatkan, diperbaiki apa yang salah. So, sekali lagi, enjoy the moment. Dan buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. With the fire of Garuda in our souls we trust, in unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history our voices blend. To the World Cup our journey ascends. Red and white, the colors we Oke, akhirnya selesai juga ya videonya. Itu tadi semalam ya, sangat penuh sekali, dipenuhi supporter Indonesia, Gelora Bung Karno. Akhirnya tidak sia-sia ya, si Patrick akhirnya memperbaiki kesalahan yang kemarin yang melawan Australia. Sempat kecewa, sekarang dibuat senang. Lumayan lah buat hadiah lebaran lah. Senang sekali ya, walaupun 1-0 ya. Alhamdulillah kita Indonesia bisa menang juga, sampai tangis haru ya mewarnai. Satu stadion penuh bersorak gembira merayakan kemenangan Indonesia melawan Bahlai. Sangat terharu sekali.
sampai Presiden Indonesia ya Prabowo sampai hadir mengucapkan selamat buat para pemain timnas. Walaupun semalam banyak peluang-peluang yang diciptakan oleh timnas Indonesia, tapi tidak bisa menyelesaikan. Tapi alhamdulillah lah, ada satu orang yang bisa menggoli. Sangat luar biasa. Waduh, akhirnya si Patrick diperbaiki kesalahannya yang kemarin, akhirnya tidak mengecewakan hari ini, pertandingan hari ini melawan Baklai. Oke, begitu saja sahabat Bijaba, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.